nya 20.000, lumayan, alhamdulillah lah, lumayan. Artinya setiap kita posting itu nanti yang kemungkinan yang nonton adalah 26.000 orang. Meskipun mungkin lebih karena ada penonton dari follower dan yang non follower. Oke, lanjut mas. Nah, ini follower kita sekarang perbandingan dari Desember sampai bulan Oktober 2024. Instagram itu naik sekitar 10 ribuan, TikTok naik 20.000, Facebook hanya naik 1.000 Pak. Oke. Saya sebagai cerita gini Pak. Pengguna KRL Jakarta Jabodetabek itu sehari 500.000 Pak. 500.000 per hari itu, 500.000 orang. Bapak Ibu tahu nggak apa yang mereka kerjakan ketika mereka berangkat kerja di KRL? Main HP. Apa yang mereka lihat? Scroll terus scroll. Nah itu kalau nggak kita isi dengan dakwah, itu akan diisi sama yang lain Pak. Yang terhormat Bapak Ketua Umum MUI Banten dan segenap jajaran pengurusnya. Saya nggak hafal semua namanya Pak. Mohon izin saya insya Allah akan menyampaikan terkait sharing ya Bapak sekalian. Mohon izin sharing terkait pengelolaan media sosial di MUI Pusat. Langsung saja. Mohon izin, kira-kira Bapak Ibu ini yang nggak pakai medsos ada nggak? Yang nggak menggunakan media sosial? Bapak Ibu yang nggak pakai TikTok siapa? Yang nggak pakai TikTok? Yang nggak pakai aja? TikTok. Atau nggak kenal TikTok nggak Pak? Tahu TikTok nggak? Pakai. Kayaknya. TikTok pakai Pak? Nggak. Kalau Instagram pakai. Facebook masih pakai Pak ya? Pakai. Saya sebagai cerita gini Pak. Pengguna KRL Jakarta Jabodetabek itu sehari 500.000 Pak. 500.000 per hari itu, 500.000 orang. Bapak Ibu tahu nggak apa yang mereka kerjakan ketika mereka berangkat kerja di KRL? Main HP. Apa yang mereka lihat? Scroll terus scroll. Nah itu kalau nggak kita isi dengan dakwah, itu akan diisi sama yang lain Pak. Akan diisi iklan, akan diisi mungkin hate speech atau konten-konten kebencian. Nah makanya itulah ceruk kita untuk berdakwah. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi dengan konten-konten yang wasatiyah dan diisi oleh orang-orang lain, maka yang 500.000 tadi itu tiap hari akan terkena sampah-sampah medsos. Maka kami di MUI itu di pusat terutama berniat Pak Bapak Ibu. Kemarin juga kami sudah keliling beberapa MUI di daerah. Kita usahakan bagaimana kita mengisi konten-konten medsos dengan konten-konten wasatiyah, konten Islamiyah, agar kawan-kawan kita, umat-umat Islam itu tidak banyak terkontaminasi oleh konten-konten yang merusak. Nah, karena itu saya mengawali itu. Kenapa? Karena saya konsennya adalah di media sosial. Kerjaan kami bagaimana setiap hari selalu membuat konten. Tapi memang persoalannya adalah konten itu kita nggak bebas Pak. Karena MUI itu kan pedoman buat umat. Kita nggak mungkin konten asal-asal bikin kan. Gitu. Baik, kita mulai dari next Mas. Nah, kita punya media MUI itu ada website. Ini beliau penggawanya website Bapak Ibu sekalian. Ada website, kemudian ada Instagram sebagai media sosial, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, juga ada TV MUI ya, juga ada majalah terakhir. Nah, untuk media sosial kita sekarang ini itu satu konten Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dicek di kontennya MUI Pusat. Itu kita bisa kadang-kadang satu hari itu yang nonton bisa sampai 30.000, bahkan sampai 50.000 sehari yang nonton. Memang tergantung kontennya ya. Kalau kontennya rame kemarin misalkan mengenai
larangan jilbab untuk paskibraka. Itu ramai sekali, ramai yang nonton. Kemudian terkait kemarin ada seorang yang menjadikan duta MUI. Siapa panggil Bu? Duta MUI itu, coba saya. Itu pagi kita posting, siang sudah 30.000 nonton, Pak. Itu 30.000 penonton, itu 30.000 orang, Pak, yang nonton, Pak. Gitu. Artinya apa? Bahwa memang media sosial itu cukup efektif untuk berdakwah, Bapak Ibu. Kalau ini nggak kita manfaatkan kan sayang sekali. Karena itu mungkin ya Bapak Ibu kalau yang susah bikin sudahlah. Lagi ngaji videoin aja, lagi ngaji. Bagaimana ngaji yang benar? Videoin, posting nggak apa-apa. Yang penting dakwah isinya kan. Bapak Ibu misalkan lagi ngisi khutbah, rekam aja, nanti di posting. Itu adalah konten-konten yang baik kan. Daripada yang betul apa? Orang joget-jogetan, orang nari, pamer apalah, itu kan malah nggak benar. Nah, di MUI itu konten kita sumbernya adalah pertama dari kegiatan komisi, Pak. Misalkan komisi A bikin kegiatan, kita posting. Komisi B kita posting. Yang kedua, sumbernya adalah tausiah. Kita minta misalkan Khalil, mohon komentar mengenai tema A. Kita rekam dengan video, kita buat konten. Kemudian berikutnya adalah juga statement pengurus. Misalkan kita ada gini, Pak. Biasanya kalau kita posting konten aneh-aneh, itu komentarnya juga beragam. Contoh kemarin ketika Ketum Kiai Anwar itu membaca doa di saat pelantikan, itu komentarnya macam-macam, Bu. Ini doa atau sambutan, gitu. Yang kedua ketika beliau lupa nyebut Soeharto, itu marah. Soeharto dalam cerita baik, kenapa nggak sebut sama Kiai Anwar? Itu juga persoalan. Itu postingnya sangat banyak sekali. Nah seperti itu. Kemudian kalau ada hal-hal yang memerlukan tanggapan, maka kita minta statement ke pengurus. Kira-kira apa feedback MUI untuk sebagai bahan konten. Nah itu. Berikutnya adalah kutipan website. Nah ini saya sering dengan beliau sebagai penggawa website. Ketika ada konten kita ambil beberapa hal, kita buat kutipan-kutipan menjadi quote untuk konten. Ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Instagram MUI. Lalu juga ucapan-ucapan selamat. Misalkan ada yang wisuda S3, itu juga bagian dari ucapan selamat. Juga nanti ada dokumen fatwa, Pak. Ini juga konten yang cukup bagus. Jadi fatwa itu kan nggak semua masyarakat tahu. Kalau baca kan capek, bacanya 5 lembar fatwanya, nggak mungkin baca lah itu. Maka kemudian kita ambil konten-konten intinya, kita buatkan pointer-pointernya. Misalkan fatwa larangan menggunakan apa, atau fatwa mengenai kehalalan produk A. Nggak perlu panjang-panjang bahwa ini halal, ini haram, cukup. Nanti kalau yang nanya baru kita jawab. Biasanya ada respon, Pak kenapa seperti ini? Nah nanti di MUI juga ada ini, nanti ada nanti Pak Nasir terkait tanya jawab ulama. Siapapun boleh tanya dan akan dijawab insyaallah oleh Komisi Fatwa. Nah itu sambungannya. Nah itu terkait dengan konten. Nah prosesnya memang agak panjang, Bapak. Konten itu nggak langsung kita buat langsung kita post, nggak bisa. Melalui proses yang panjang. Ada kita masuk namanya di tim produksi, kita diskusi konten ini warnanya apa, nggak boleh warna ini, panjang lah. Selesai di situ baru nanti masuk kemudian ke tim redaksi. Nah, tim redaksi ini adalah tim pimpinan yang meng-ACC layak nggak ini konten terbit. Di sana ada ketua komisi, ada teman-teman komisi yang lain, ada wasekjen yang bertanggung jawab atas konten yang keluar. Jadi ketika sudah keluar berarti itu tanggung jawab pimpinan. Kami sebagai produsen ya sudah lepas tangan. Gitu. Nah, itu baru kemudian diposting. Nah satu konten itu biasanya kami posting ke banyak tempat. Ada di IG kita posting juga, IG, Facebook, Twitter dan TikTok. Keempat itu konten yang sama kita posting ke tempat. Gitu. Nah ini adalah salah satu contoh berapa banyak yang nonton dari konten-konten yang kita posting di MUI ya. Nah nanti bisa kalian juga di IG atau di TikTok. Lanjut Mas. Nah
Ini sekedar gambaran Bapak Ibu bahwa ternyata penonton atau pengunjung medsos MUI itu yang ramenya itu pada jam berapa ini? Paling rame adalah pada jam 3 pagi. Jam 3 pagi, kemudian jam 12 siang sama jam 9 malam. Nah ini. Nah, kalau kita tahu jam berapa mereka kebanyakan nontonnya, maka kita postingnya menjelang jam-jam itu agar orang nonton. Ini adalah rata-rata penonton yang mengunjungi pada jam-jam itu. Misalkan di hari Minggu itu banyakkan jam 3 pagi Pak malah nontonnya. Ramai 3 pagi, orang begadang kan ya, karena libur kan. Atau juga nanti jam 12 siang itu yang nonton sampai 24.000 yang mengunjungi itu kan. Nah, itu. Nah, ini salah satu cara untuk nanti membuat konten, timing konten. Nah, Mas. Nah, ini juga overview-nya. Ini adalah TikTok. TikTok kami, Pak, kemarin bulan Desember itu masih 6.000 follower. Sekarang sudah 26.000. Jadi 7 bulan nambahnya 20.000. Lumayan, alhamdulillah lah, lumayan. Artinya setiap kita posting itu nanti yang kemungkinan yang nonton adalah 26.000 orang. Meskipun mungkin lebih karena ada penonton dari follower dan yang non follower. Oke, lanjut Mas. Nah, ini follower kita sekarang perbandingan dari Desember sampai bulan Oktober 2024. Instagram itu naik sekitar 10 ribuan, TikTok naik 20 ribu, Facebook hanya naik 1.000 Pak. Memang sudah mulai mulai ditinggalkan Facebook itu ya. Kemudian Twitter itu juga sudah naik sekitar 2 ribuan. Itu kondisi di MUI Pusat. Lanjut, next. Nah, bagaimana agar medsos kita itu meningkat? Kalau di website itu ada namanya SEO atau Search Engine Optimization. Medsos juga ada, meskipun caranya berbeda. Kalau di medsos itu nanti kita akan berpikir dua hal, antara algoritma medsos dan SEO. Ini dua hal yang berbeda. Kalau algoritma adalah ketentuan dari penyedia layanan. Misalkan TikTok itu akan mampir ke tempat halaman kita kalau kita sering nonton sesuatu. Misalkan ibu sering nonton dakwahnya siapa Kiai A, maka besok nonton lagi akan muncul itu lagi. Itu TikTok, itu algoritmanya. IG lain lagi. Nah, bagaimana agar konten kita itu, kalau bilang FYP Pak, itu adalah halaman yang mampir ke HP kita. Semakin banyak halaman yang mampir ke HP kita, itu adalah konten yang bagus dianggapnya menurut algoritma TikTok. Nah, kalau di TikTok adalah bagaimana agar konten kita itu masuk ke FYP atau For You page. Itu tantangannya. Nah, itu memang nggak mudah karena kita harus ikutin trennya TikTok. Jadi FYP itu biasanya apa yang sedang tren sekarang. Nah, makanya kalau agar konten kita banyak ditonton orang, kita harus ikutin tren Pak. Nggak boleh kita ikutin tren. Itu kalau mau tonton banyak. Makanya termasuk juga dakwah. Dakwah kan yang ramai itu Pak. Dai dari Makassar, legislatif itu TikTok kan luar biasa itu, sangat kencang itu. Nah itu simpel, dia buat hanya 3 menit Bapak Ibu sekalian. 3 menit cukup. Tidak perlu banyak dalil tapi kontennya mengena. Dan itu menarik. Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah contoh bagaimana kita menggunakan medsos untuk berdakwah. Nah ini jadi SEO ini adalah memang agak bermasalah. Tapi sudahlah, SEO jangan terpikirkan. Yang penting kita berdakwah menggunakan medsos. Jadi mungkin yang Bapak sebagai penggawa Infocom di Banten mulai hari ini atau mungkin sudah berjalan ya, tingkatkan Pak, bagaimana kita meningkatkan konten-konten medsos. Nah, agar banyak yang nonton, pertama paling tidak ya memang agak teknis nih. Misalkan kita harus harus menyamakan nama. Misalkan kita punya 4 platform, punya IG, punya Facebook, punya TikTok, namanya sama Pak. Misalkan MUI Banten. Berarti nanti semua IG juga MUI Banten dan seterusnya itu. Itu satu cara. Yang kedua, di websitenya pun begitu nanti. Bapak juga harus menyebutkan alamat yang sama juga agar nanti Google itu mudah memahami. Oh, ini punyanya Banten. Nah, itu punya Banten. Maka nanti juga
Kami di pusat itu Pak, kita sudah punya server Pak. Server yang bisa membantu Bapak kalau misalkan websitenya belum punya hosting. Kita free Pak. Nanti dari Infocom mungkin mau naruh filenya di kami, kita siapkan tempat. Nanti mungkin namanya kita buatkan misalkan banten.mui.or.id. Nanti sama Pak Rasil lah ini teknisnya nanti. Saya sekedar aja. Itu terkait bagian dari bagian dari kolaborasi juga. Oke, lanjut Mas. Udah ya. Jadi algoritma ini memang menjadi persoalan. Maka menurut saya jangan pusing penjelasan algoritma. Yang penting bikin sebanyak mungkin bikin. Makin banyak Bapak Ibu posting sesuatu dakwah, insya Allah akan makin berkah nanti dan banyak ditonton. Ya. Kalau ini sangat teknis ya. Kalau ini sangat teknis terkait bagaimana kita memudahkan agar banyak nonton. Tapi yang penting bikin aja dulu dan diposting. Itu. Kalau kita nggak bikin nggak akan ada yang nonton Pak ya. Kalau sudah bikin pasti akan ada yang nonton nih. Secara nggak langsung. Nah ini sangat teoritis lah. Lanjut Mas. Oke. Nah kemudian ada cara lain Bapak Ibu. Bagaimana agar kita mudah membuat konten. Kita manfaatkan orang udah sekarang AI ya. AI atau AI itu, artificial intelligence atau cara-cara yang otomatisasi membuat konten. Bapak pernah melihat ya? Mungkin pernah lihat di TikTok itu 2 foto diam bisa berpelukan. Itu menggunakan AI. Nah, termasuk juga nanti berdakwah. Kalau misalkan Bapak Ibu agak susah ngomong, nggak biasa untuk jawab, ada toolnya. Ada alat untuk bagaimana merubah teks menjadi suara. Kalau misalkan nggak mau tampil muka kita bisa buat suara menjadi video atau teks menjadi video. Itu ada toolnya semua di internet. Artinya kalau memang kita tidak mampu tampil, kita yang tampil, Bapak Ibu bisa bikin teks saja, nanti akan muncul videonya. Langsung menggunakan video dari internet. Memang bayar, tapi nggak mahal Bapak. Kalau kita rutin selalu nggak mahal. Nah, termasuk kalau misalkan susah membuat isi, tinggal bilang saja buatkan narasi mengenai dakwah wasatiyah, enter, akan langsung dibuatkan nama AI. Bapak Ibu tinggal edit saja, tinggal ditempel di medsos. Itu. Ini adalah tool-tool yang sangat banyak. Jadi membuat konten, termasuk pemasaran, semuanya ada toolnya Bapak. Next Mas. Nah ini. Nah, ada pembuatan konten menggunakan ChatGPT. Lagi lanjut Mas. Nah ini adalah beberapa tool. Ada misalkan ChatGPT membuat konten. Ada Midjourney membuat gambar dengan perintah Pak. Bapak nggak perlu lukis Pak. Tinggal bilang saya pengen naik burung terbang. Gambarnya pakai peci, langsung jadi Pak. Seperti itu. Itu tuh sudah ada dan Bapak nggak perlu bisa gambar, nggak usah, tinggal ngomong saja akan jadi gambar. Nah seperti gambar ini, gambar yang kanan itu orang nggak gambar Pak, tinggal ngomong saja. Jadi yang penting tergantung perintahnya. Saya membuat gambar orangnya rambut keriting, orangnya kurus, nah seterusnya lah. Maka akan muncul seperti itu. Ya. Jadi sekarang nggak pusing-pusing. Kalau kita nggak mampu misalkan lukis, ada alatnya, ada toolnya. Toolnya banyak sekali itu. Ada Answer the Public, ada Canva ya. Canva itu kan mendesain tanpa perlu kemampuan desain. Ada CapCut ya. Ada CapCut kan, CapCut ya. Mengedit video dengan mudah. Sudah ada, tinggal tempel-tempel, mudah itu Pak. Nggak perlu kita harus ahli. Kalau dulu Mas Fanda harus belajar ada Premiere ya untuk bisa mengedit video. Sekarang nggak usah lagi pakai CapCut selesai. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nambahin follower, tinggal beli kalau perlu itu kan. Bisa beli follower kalau misalkan itu perlu. Nah, tapi jangan nggak usah lah. Ya itu kan nggak original lah. Nah itu. Artinya semuanya sekarang ada Pak. Ada yang minta, pasti ada yang jual. Itu intinya. Capcut ya. Next ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Next. Nah, terkait desain, saya kira desain ini mungkin sangat tergantung. Kalau di kami kita punya tim Pak. Kita punya tim Pak di pusat itu ada
tim kreatif yang tugasnya adalah selalu mengembangkan ide. Hari ini kita bikin apa, besok bikin apa. Kita rapatkan, kemudian tim itu kita akan arahkan konten ini ente yang buat, konten ini yang buat. Nah itu tim kami di pusat. Nah, kita usahakan paling tidak 1 minggu itu ada sekitar 4 hingga 5 konten Bu ya yang bisa kita posting, baik video maupun gambar ya, gambar. Nah itu kita usahakan selalu istiqomah. Nah bagusnya di MUI Banten ini desain itu 1 orang yang kerjain, bagusnya agar seragam. Tapi memang nggak bisa gitu kan, bagaimanapun kalau 1 orang kan nanti kita kan MUI berkhidmah Pak. Di kami itu ada 4 orang yang mendesain, masing-masing seleranya beda-beda. Ada yang suka fontnya miring, ada yang suka fontnya tebal. Nah itulah kita nggak bisa seragamkan, memang susah di MUI itu karena sebenarnya khidmat. Kecuali di kantor Pak, kita bayar baru bisa kita atur. Pokoknya semuanya harus sama seperti ini bisa. Kalau di MUI susah Pak. Kita nggak ada yang soalnya nggak ada yang gaji. Bedanya ada standar. Ya. Memang yang bagusnya ada standar. Harus seragam itu yang bagus. Nah, harapan kami nanti dengan MUI Banten terkait konten, kita bisa saling kolaborasi. Saling misalkan Bapak Ibu punya konten yang pengen tayang di pusat, monggo kita siapkan. Nanti kita bisa atur bagaimana teknis pengirimannya. Baik konten sudah jadi maupun konten yang masih mentah. Kalau misalkan Banten ada kegiatan Pak, kegiatan Infocom Banten mau kita siapkan ditayang di pusat, kita ready, kita siapkan. Termasuk tadi itu Pak Ketua Komisi, Pak Profesor, termasuk kita juga siapkan server yang bisa menampung domain dari MUI Banten. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Waktu sudah diburu-buru sama Ibu Moderator. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak, lebih lanjut untuk lebih mendalami materi hari ini atau sharing hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.